Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Apa? Dunia gelap penuh dengan raungan pria jubah hitam. Tentu saja, raungan itu keras lagi, dan itu tidak berguna, dan detik berikutnya dia tenggelam oleh serangan yang luar biasa. Ye Chen lebih ganas dari yang lain. Jika mereka bertarung sendirian, mereka mungkin bukan lawan dari pria berbaju hitam. Pria berjubah hitam yang sedih, meskipun bukan perlawanan biasa, juga tidak terlihat oleh binatang buas pada saat ini. Setelah pagoda hitamnya rusak, dia tidak punya waktu untuk bernapas. Tidak heran Fuya tidak bisa menahan tawa. Pria berbaju hitam adalah tahap kaisar setengah langkah. Karena penindasan dunia ini, kekuatan tempur dan kultivasi menurun secara ekstrim. Ternyata lebih banyak orang berarti lebih banyak kekuatan. Fakta juga membuktikan bahwa jangan datang ke dunia ini kemanapun Anda pergi, bahkan jika Anda adalah tahap kaisar setengah langkah, tidak bisa apa-apa. Satu pedang adalah satu. Ye Chen memindahkan satu serangan. Pria berjubah hitam itu melangkah mundur, tetapi Du Guao menembak pedang dengan pedangnya dan memotong lengan lainnya. Pada titik ini, semua orang merasa lega. Kekuatan pria jubah hitam jauh melampaui harapan mereka. Di bawah pengepungan ribuan tahap Heavenly Immortal setengah langkah, pria berbaju hitam bertahan begitu lama sehingga bahkan Raja Iblis tidak bisa melakukannya. Ketika semua orang merasa lega, daging dan darahnya menggeliat. Melihat ini, mata semua orang sedikit menyipit. Daging dan darah yang merayap di tanah bersinar dengan cahaya hitam gelap. Di bawah mata keheranan semua orang, bahkan berkumpul menjadi sosok manusia lagi. Pria berjubah hitam yang baru saja dihancurkan menjadi daging telah membentuk kembali tubuhnya. Selama kultivator itu tidak mati, bahkan jika hanya ada satu tetes darah yang tersisa, dia masih bisa bertahan. Kalian benar-benar pantas mendapatkannya. Kengerian kerumunan dipecahkan oleh raungan pria berjubah hitam, dan paksaannya meningkat tajam. Tahap kaisar setengah langkah sebenarnya diledakkan oleh sekelompok tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Ini memalukan yang tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Pria berjubah hitam marah. Manshan telah membanting kapak untuk membunuhnya. Sekali lagi, dapat menjatuhkanmu untuk pertama kalinya dan meledakkanmu untuk kedua kalinya. Boom, boom, bang. Segera, antara langit dan bumi, terdengar suara gemuruh lagi. Kebangkitan perang sangat sengit. Perlu disebutkan bahwa meskipun pria berbaju hitam kuat, dapat dikalahkan dalam waktu kurang dari 3 detik. Kemudian, dalam waktu kurang dari 1 menit, pria berbaju hitam itu berubah menjadi daging lagi. Adapun untuk pertama kalinya, dagingnya menggeliat, dan tubuh jubah hitam direnovasi lagi, dan napasnya tertekan lagi. Gambar berikutnya sangat menarik. Seperti yang dikatakan Manshan, pria berbaju hitam membangun kembali tubuh berulang kali, tetapi dipukuli lagi dan lagi, puluhan kali sebelum dan sesudah, dan pria berbaju hitam juga menjadi gila. Kalian lakukan dulu, aku akan istirahat. Gu Santong melambaikan tangannya, mundur dari lingkaran perang, berkeringat di seluruh kepalanya. Aku akan istirahat juga. Kakek Zuge juga datang, terengah-engah, menatap pria berbaju hitam dengan meringis. Aku telah hidup selama lebih dari 800 tahun, dan aku belum pernah melihat pertarungan seperti itu. Akarnya ada di jiwanya. Kakek naga juga berhenti, menatap pria berbaju hitam sedikit. Kultivasi aslinya seharusnya bukan tahap Heavenly Immortal setengah langkah.
Ye Chen mengerang. Kakek naga berkata, seperti apa yang kamu katakan. Wacana kakek naga penuh dengan makna yang mendalam, setidaknya itu juga merupakan tahap kaisar, tetapi ditekan oleh dunia ini kultivasinya dan menurun. Sangat kuat dan sulit untuk dihancurkan. Jiwa itu abadi, bahkan jika hanya setetes darah yang tersisa, ia dapat membentuk kembali tubuh. Tidak heran itu sangat tahan. Aku merasakan energi iblis darinya. Ye Chen memandang kakek naga, apakah itu iblis? Itu tidak ada hubungannya dengan iblis. Kakek naga menarik napas dalam-dalam. Roh magisnya benar-benar berbeda dari mode iblismu dan darah Raja Iblis. Itu adalah kekuatan misterius. Bentuk itu muncul, dan darinya, aku merasakan perasaan yang sangat akrab, tetapi ingatanku tidak lengkap dan aku tidak dapat menentukan asal-usulnya yang sebenarnya. Ye Chen berkata, aneh bahwa dia belum melihat matanya bergerak. Itu bukan mata kekacauan yang sebenarnya. Kakek naga mengerang. Itu hanya jejak asal-usul mata kekacauan. Gunakan senjata kehidupan, kakek naga mengirim pesan ke kerumunan. Jiwanya terlalu kuat dan jiwanya abadi. Dia selalu bisa membentuk kembali tubuhnya, tapi dia akan berubah dan menjadi cepat. Gu Santong dan yang lainnya melompat, mempesona dengan kemuliaan yang mulia. Seperti dia, Wu Ya, kakek Zuge, dan Raja Pedang juga semuanya menggerakkan misteri para dewa. Misteri anti langit terhadap jiwa ini diteruskan kepada Ye Chen oleh kakek naga. Antara langit dan bumi, lolongan pedang berdering, dan alis semua orang berlama-lama. Pada saat ini, wajah pria berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Jika serangan dapat merusak jiwanya secara serius itu akan menjadi fatal. Saat ini, pria berbaju hitam tiba-tiba berbalik dan berjalan pergi. Kemana harus pergi? Ye Chen melangkah maju, dan membelahnya kembali dengan tusukan. Di tempat, kepala jubah hitam itu tertusuk satu demi satu. Yang mengejutkan semua orang menyatukan serangan, tetapi gagal membunuh jubah hitam di tempat. Ayo lagi. Ye Chen mendengus, dan kerumunan muncul lagi. Kali ini, meski jiwa yang kuat dari pria berbaju hitam, dan tidak dapat menahan gelombang serangan kedua. Jiwa yang kokoh juga ditusuk dan seluruh tubuh meledak. Apa? Pria berjubah hitam meraung, tetapi dia tidak dapat menahan. Sekarang kultivasinya hanya berada tahap Heavenly Immortal setengah langkah, bagaimana dia bisa menghentikan ribuan tahap Heavenly Immortal setengah langkah? Kepalanya meledak, dan jiwanya dipotong oleh serangan jiwa yang ketiga. Seluruh tubuh berubah menjadi genangan darah, dan dari genangan darah, itu berubah menjadi sepotong kabut darah, dan kemudian sepotong kabut darah berubah menjadi abu terbang. Orang tua berjubah hitam itu tertekan sampai mati, dan dia adalah seorang kultivator tingkat kaisar yang bermartabat. Dan di sini, Gu Santong, Wu Ya dan kakek Zuge telah melangkah maju, terus-menerus berputar di langit dan bumi, matanya cerah, seolah mencari sesuatu yang lain. Apa yang kalian cari? Kata leluhur Su tiba-tiba. Sial, tentu saja, cari harta karun. Gu Santong menjawab, seorang pria yang luar biasa seperti ini pasti sangat berharga. Benarkah? Leluhur keluarga Su juga menyingsingkan lengan baju dan bergabung dengan mereka secara sadar. Itu hal yang baik untuk dicari. Sekelompok orang tua juga berlari, berharap menemukan sesuatu yang berguna, bahkan sepotong artefak magis. Kalian buang-buang waktu. Kakek naga mengambil kendi dan minum. Seseorang setingkat ini membuka dunia luar angkasa di tubuhnya. Begitu dia meninggal,
harta di dalamnya juga akan berubah menjadi abu terbang. Kakek Zuge memarahi, kenapa tidak bilang dari awal? Apakah berguna untuk mengatakannya lebih awal? Kakek naga mengangkat bahu. Itulah dunia luar angkasa di tubuhnya. Kita tidak bisa mengeluarkan harta karun di dalamnya. Ye Chen melirik ke langit dan berbalik lebih dulu. Kompetisi 3 sekte akan segera dimulai. Di pagi hari, langit belum cerah, dan markas pengadilan surgawi yang damai dihancurkan oleh serangkaian teriakan. Kemarilah, bertaruh lebih banyak dan menangkan lebih banyak, bertaruh lebih sedikit, dan menang lebih sedikit. Memalingkan muka, itu adalah meja perjudian. Ada seorang pria gemuk berdiri di belakang meja batu. Di meja perjudian, ada nama, Xian, Hua, Zhao Ziyun, Gong Xiaotianer semuanya memiliki nama mereka di atasnya. Melihat pemandangan ini, para tetua pengadilan surgawi menggosok alis mereka. Hari ini kita akan mengadakan kompetisi 3 sekte. Kompetisi 3 sekte adalah hal yang sakral. Jika Anda mengatur meja judi Anda di sini, tanpa malu-malu, jika bukan karena Anda adalah saudara penguasa pengadilan surgawi, aku akan menghancurkanmu. Tapi jangan katakan, seseorang benar-benar membawa tas penyimpanan dan pergi ke Xiong untuk bertaruh. Langit cerah, dan ada orang yang berjalan menuruni puncak gunung. Mereka adalah para tetua dari pintu ke-8 dari 3 istana, para tetua dari keluarga surgawi, dan murid-murid dari generasi muda yang dipimpin oleh mereka. Sekarang Xiong keluar, suasananya tampak lebih hidup. Oleh karena itu, siapapun yang datang untuk mengamati kompetisi 3 sekte pada dasarnya akan pergi ke Xiong untuk membuat pertaruhan. Yang Dingtian, Dao Xuan, dan Chu Xuan dari sekte Heng Yue lewat, dan mereka melihat Xiong membuka perjudian itu membuat orang tercengang. Dan semua orang dari keluarga Xiong berjalan dengan cemberut. Xiong Dahai, khususnya, melihat putra laki-lakinya seolah-olah dia disambar petir. Ayah Xiong berkata, "Mengapa, apa kamu tidak punya uang?" Xiong menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya, mengabaikan mata aneh itu. Xian muncul dan berkata, "Paman Xiong jika aku tidak bisa menang lebih dulu, bukankah kamu akan menjadi pecundang besar?" Xian berkumpul dan melirik taruhan, yang akan menjadi taruhannya yang paling banyak, setidaknya puluhan juta batu roh. Xiong berkata, "Jangan membuat masalah, kamu adalah murid Ye Chen, kamu harus menjadi yang pertama." Xian berkata, "Kalau begitu Paman Xiong menghasilkan uang dan membaginya padaku. Itu perlu, berjuanglah dengan keras." Xiong menyeringai, wajahnya penuh lemak bergetar. "Aku akan bertarung dengan baik." Xian menyeringai dan berbalik dan lari. Kedatangan Ye Chen, membuat penonton bangkit, termasuk Chu Xuan, Chu Ling yang Dingtian dan yang lainnya. Ye Chen tersenyum dan duduk di posisi di mana penguasa harus duduk. "Aku harus mengatakan bahwa kompetisi ini jauh lebih besar daripada kompetisi tahun lalu. Belum lagi yang lain, ada ribuan keluarga di keluarga ini saja, semuanya berasal dari pengadilan surgawi. Setiap keluarga memiliki murid berbakat yang berpartisipasi dalam pertempuran, yang dapat digambarkan sebagai bintang yang bersinar. Dalam adegan ini, kultivator tua yang menonton, seperti yang Dingtian, semuanya menghela nafas. Melihat generasi muda yang mekar penuh, mereka merasakan perubahan tahun dan perubahan zaman. Penuh bakat, melihat ke bawah, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan dari sudut pandangnya, Ye Chen bisa melihat bahwa di antara murid-murid generasi muda ini,
ada banyak garis keturunan yang tidak sederhana yang sangat aneh. Pilar masa depan. Leluhur Tianzong tersenyum lembut. Berita baru saja datang, dan Chu Utara juga memiliki jenis benda asing yang datang, seperti pria berjubah hitam di Chu Selatan. Semua orang berbicara, dan Hong Chen Su datang dan duduk di samping Ye Chen, menggunakan suara jiwa. Apakah Chu Utara juga kedatangan kultivator dari dunia lain? Ye Chen mengerutkan kening. Kedatangannya sedikit lebih lambat dari pria berjubah hitam. Hong Chen Su berkata lagi. Setelah keluar dari telur, telur itu menghilang, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Apa-apaan ini? Ye Chen mengerutkan kening, kemampuan tempurnya setara dengan kakek naga, menunjukkan kengerian orang itu. Seketika di arena penuh dengan diskusi dari para penonton. Katamu, siapa yang bisa memenangkan peringkat pertama? Ye Chen mengerutkan kening, tapi ada gemuruh-gemuruh di bawah. Itu pasti Xian pemenang kompetisi ini. Xian adalah murid dari Ye Chen penguasa pengadilan surgawi. Itu sulit dikatakan. Hua juga adalah murid dari Jining Suang. Di masa lalu, Ye Chen dan Jining Suang bertarung dalam pertarungan final. Diam. Dalam suara diskusi, suara keras menembus dunia ruang, dan gelombang argumen dimusnahkan. Peserta kontes, ambil undian di atas panggung. Ya, begitu suara Dao Xuan jatuh, sosok kecil masuk ke panggung, dan jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah Xiao Linghua. Mengenai hal itu, tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya. Asalnya tidak biasa, dan Xiao Linghua bisa disebut orang dengan darah paling murni. Seseorang naik ke panggung lagi, tetapi seorang gadis dengan memegang kapak besar. Ya, itu adalah seorang gadis muda yang membawa kapak besar. Meskipun hanya remaja, tubuhnya sangat kokoh. Itu cucu perempuanku Niu Ben. Niu Silin menyeringai saat melihat gadis itu naik ke atas panggung. Ye Chen berkata, wah gadis muda ini luar biasa. Boom. Begitu kata-kata Ye Chen jatuh, raungan terdengar dari platform pertempuran di bawah. Bukan karena seseorang berkelahi, tapi suara langkah kaki orang, meski terlalu berat dan menginjak platform pertempuran. Itu adalah Hua yang mengenakan baju besi, dengan rambut hitam seperti air terjun, rambut kokoh, dan tubuh yang luar biasa tinggi dan lurus, seperti seorang jenderal panglima perang, dengan sepasang mata api dan mata emas bersinar tubuhnya berkilau warna emas cerah, yang sangat menakutkan. Kali ini, arena menjadi sunyi. Adapun penonton kuartet, itu adalah suara keheranan. Hua itu kuat, dan memiliki darah kera yang bertarung bahkan lebih sombong dan hebat. Dibandingkan dengan Hua, Xian jauh lebih kuno dan aneh, seperti peri, yang jatuh di platform pertempuran, dan kemudian Xian masih tersenyum pada Hua. Setelah Xian muncul di arena, itu adalah Zhao Ziyun, putra Zhao Xiong. Zhao Ziyun jauh lebih muda dari Niu Ben, seperti seorang sarjana muda yang telah diculik oleh istana Haus Darah yang memiliki garis keturunan khusus dan diselamatkan oleh Ye Chen. Dia berada dalam nada yang aneh. Selanjutnya, ada orang-orang dari semua lapisan masyarakat di atas panggung, semuanya murid muda, ribuan dari mereka. Namun, ada juga beberapa murid luar biasa, seperti orang tua yang gemetar, Ye Chen yang menonton tercengang. Namanya Yu Feng, baru berusia 16 tahun. Zhong Jiang tertawa. Karena kultivasinya, ini belum pudar dari usia. Sejauh menyangkut generasi, dia adalah generasi muda juga. Yu Feng dapat dibandingkan dengan Xian dalam hal kekuatan. Begitulah. Kekuatan. Begitulah.